Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Amanda sebagai pemateri pertama di kelompok 2 akan menjelaskan materi poin A, B, dan C. Yang pertama, perkembangan KDP-PLKS. KDP-PLKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. KDP-PLK ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKIAI pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPNIAI, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAKIAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSASIAI. Materi selanjutnya, tujuan dan peranan KDP-PLKS. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan. Yang pertama, bagi penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang kedua, bagi penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Lalu yang ketiga, bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang keempat, bagi para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Materi selanjutnya yaitu aspek transaksi syariah dan pengguna KDP-PLKS. Aspek transaksi syariah berdasarkan pada prinsip transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan. Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Selanjutnya, keadilan. Esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur. Yang pertama, riba atau unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadl. Lalu yang kedua, unsur kezaliman atau unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada unsur maisir atau unsur judi dan sikap spekulatif. Lalu yang keempat ada gharar atau unsur ketidakjelasan. Dan yang kelima ada haram atau unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Lalu prinsip yang ketiga ini ada kemaslahatan. Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Prinsip yang keempat itu ada keseimbangan. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik atau stakeholder, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, itu ada universalisme. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya, pengguna KDP-PLKS. Yang pertama itu ada investor. Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada pemberi dana core. Pemberi dana core tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana core dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. Lalu selanjutnya itu ada pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
Selanjutnya, ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. Selanjutnya, pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah. Selanjutnya, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Selanjutnya ada pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhitung akan dibayar pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada entitas syariah. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Lalu ada masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berani pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada peranan modal domestik. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Edwina. Baik, materi selanjutnya yang D yaitu tujuan laporan keuangan syariah. Berdasarkan paragraf 30 KDPP-LKS, tujuan laporan keuangan menurut KDPP-LKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban jika ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, sebagai informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang E, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang pertama, dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha tidak menggunakan dasar akrual, melainkan menggunakan dasar kas. Dalam pembagian hasil usaha disebutkan dalam KDPP-LKS paragraf 42, pendapatan
atau hasil yang dimaksud adalah laba bruto. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Materi selanjutnya yang F yaitu karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Yang pertama, dapat dipahami. Maksud karakteristik dapat dipahami adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi yang kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Maksud karakteristik relevan adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat diperbandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut. Antar periode entitas syariah yang sama dengan entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu bagian D, kendala informasi yang relevan dan andal. Informasi dalam laporan keuangan syariah harus relevan, berguna untuk pengambilan keputusan, dan andal, dapat dipercaya. Kendala yang muncul antara lain yaitu yang pertama, pertimbangan biaya dengan manfaat. Penyajian informasi harus mempertimbangkan apakah manfaat bagi pengguna lebih besar daripada biaya penyediaannya. Yang kedua, keseimbangan antara karakteristik kualitatif, yaitu informasi mungkin relevan tetapi tidak sepenuhnya andal ataupun sebaliknya. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu informasi kehilangan relevansi jika disajikan terlambat. Bagian selanjutnya yaitu H, unsur ataupun komponen laporan keuangan syariah. Unsur yang pertama yaitu terkait posisi keuangan, aset, sumber daya ekonomi yang dikuasai entitas sebagai akibat transaksi masa lalu, liabilitas ataupun kewajiban sekarang akibat transaksi masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan arus keluar sumber daya. Dan selanjutnya ekuitas, yaitu hak residual atas aset setelah dikurangi liabilitas. Dan unsur yang kedua yaitu unsur terkait kinerja. Yang pertama, pendapatan, kenaikan manfaat ekonomi, arus kas masuk, kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Selanjutnya, beban, penurunan manfaat ekonomi ataupun arus kas keluar, penurunan aset ataupun kenaikan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu bagian I, pengakuan dan penyusunan laporan keuangan syariah. Suatu pengakuan diakui jika memenuhi definisi unsur laporan keuangan. Dapat diukur dengan andal. Contohnya, aset diakui jika entitas memiliki kendali dan manfaat ekonomi besar, kemungkinan mengalir ke entitas. Dana syirkah temporer diakui ketika entitas menerima dana dari pemilik dana. Yang kedua yaitu penyusunan ataupun penyajian
yaitu neraca laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Dan yang terakhir laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu materi J, catatan atas laporan keuangan. Adalah bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci tentang pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang lebih lengkap, jelas, dan transparan mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta kebijakan akuntansi entitas. Isi utama CALK: 1. Kebijakan akuntansi, dasar penyusunan laporan keuangan, metode pengakuan pendapatan dan beban, penilaian persediaan, penyusunan aset tetap, dan perlakuan akuntansi atas aset dan kewajiban. 2. Informasi umum entitas, struktur organisasi, dasar hukum pembentukan, dan uraian kegiatan usaha utama. 3. Rincian akun utama, komposisi kas, piutang termasuk piutang ragu-ragu, jenis persediaan, informasi aset tetap, jenis, metode penyusutan, umur manfaat, nilai perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, rincian utang, dan kewajiban kontingensi. 4. Informasi tambahan, komitmen dan perjanjian penting, kejadian setelah tanggal neraca, risiko, kredit likuiditas, nilai tukar, hubungan dengan pihak berasasi, kebijakan manajemen risiko, kebijakan dividen, dan rencana pengembangan usaha. Fungsi CLK: 1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan. 2. Membantu pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. 3. Memenuhi standar akuntansi yang berlaku PSEK atau SAP. Selanjutnya, K. Laporan keuangan entitas Bank Syariah PSK 1. Mengatur penyajian laporan keuangan entitas syariah agar relevan, andal, dan sesuai prinsip syariah, bertujuan memberikan informasi bagi investor, nasabah, dan regulator. Komponen laporan keuangan syariah menurut PSAK 101 meliputi 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, 6. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat, infak, serta sedekah, 7. Laporan sumber dan penggunaan kard hasan, 8. Catatan atas laporan keuangan. Karakteristik khusus laporan keuangan syariah yaitu wajib sesuai prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan masyir. Harus disusun secara transparan dan akuntabel, memuat tanggung jawab sosial seperti pengelolaan zakat, kard, dan dana kebajikan.